Selamat malam. Kali ini saya akan membahas tentang pembuatan range. Jadi kita melihat dari sisi support, dari sisi resisten, kemudian mencari titik entry terbaik di mana, seperti itu. Juga nanti akan terlihat targetnya dari jangka panjang, jangka menengah, hingga jangka pendek. Kalau scalping tidak, scalping terlalu kecil time frame-nya, jadi akan banyak spek ekor atau shadow yang melebihi acuan, seperti itu. Kita buang dulu garisnya. Oke, siap. Support support ada di 1550. Support itu bayar di sini. Ini ya. Ini bayar yang dulunya juga pernah floating. Bayar di sini, harga jatuh sampai ke sini. Floating. Nah, bayar sekarang ini sudah profit karena harganya sudah melebihi posisinya. Nah, untuk mencapai harga yang lebih tinggi lagi, konfirmasinya adalah tes supportnya. Supportnya ya ini tadi yang bayar ini sudah mencapai klimaks, ambil keuntungan belum. Kalau dia itu belum mengambil keuntungan penuh dari targetnya, maka harga ini akan bertahan. Oke. Nah, ini mengindikasikan akan tes 1550 sebagai target long termnya, target uji yang kita akan jadikan target TP long term. Oke. Untuk mencapai titik kesini ya, yang dibutuhkan seller adalah satu, break support dari time frame yang lebih rendah untuk continue, atau retest resisten dan gagal break. Jadi resisten yang dites gagal break baru lanjut bearish-nya, seperti itu. Jadi konfirmasi ada dua, continue dan retest, seperti itu. Kita akan melihat dari sisi weekly, support-supportnya yang akan menghalangi seller mencapai target 1550. Oke, kita lihat weekly. Yang menginginkan 1550 ini seller ini masuknya sejak tahun 2020 ya. Ini seller dia menginginkan break 1550 tapi gagal ya, harga di bawah naik saat corona awal tahun 2020. Oke, kita lihat supportnya untuk sekarang. Satu 1906. Ini supportnya bayar ini juga punya target, menginginkan break seller ekor seller yang ada di sini ya. Ini juga bayarnya support ini 1906 telah breakout. Ini closing weekly minggu kemarin, ini closingnya break 1906, closing break, berarti hold posisi seller di minggu kemarin menginginkan harga lebih jauh. Oke, karena mengalahkan posisi buyer ini. Nah, support selanjutnya ada di sini. Kita cari support berikutnya. Oke, ini taruh di sini sekitar harga 1803, harga low ya, low dari ekornya 803. Oke. Nah, ini bayarnya, ini support yang akan mendukung posisi buy masuk.
Di sini akan menghalangi seller untuk sampai ke 1560. Nah, buyer ini akan menjadi pendukung buyer masuk di sini. Nah, untuk menolak, oke. Support berikutnya ada di sini. Nah, ini buyer nih. Nah, dari low ini harga mendorong naik, dilanjutkan ke candle berikutnya naik. Nah, ini buyer nih. Nah, nggak kelihatan kan, cuma ekor sih. Tapi kalau kita lihat di time frame yang lebih rendah, maka bayarnya akan nampak nyata. Mana? Oke, sebentar. Tadi gambarnya sebelah mana? Oke. Nah, ini. Ini buyer masuk di saat masih bearish sebagai support. Nah, tadi kan nampak ada ekor saja tuh, ekor dari candle weekly. Nah, dari H4 kelihatan kan buyer masuk. Nah, ini yang membuat banyak trader itu tidak melihat posisi buy ada di mana. Jadi market itu isinya adalah data masuk dari seller dan buyer. Oke. Ini candle weekly saat turun didorong oleh buyer terbentuk ekor, dilanjutkan ke candle weekly berikutnya hingga mencapai titik high, kemudian turun lagi sampai ke sini. Ini ekor candle berikutnya, ekor atas, ini ekor bawah candle sebelumnya yang tadi lo dijelaskan di weekly. Oke. Nah, ini ekor dari low ke high. Nah, isinya buyer kan, dilihat dari H4. Nah, itu support adalah buyer yang mendukung buyer baru, buyer lama mendukung buyer baru. Ya, ini buyer lama mendukung buyer baru masuk. Nah, buyer, nah, seller gagal mengalahkan posisi buyer kan, makanya harga naik. Oke. Nah, ini seller ini yang telah break 1906 diharapkan dapat break 1560 ini untuk selanjutnya ke 1550. Nah, sampai di sini nanti kita membutuhkan resisten yang akan dites apakah break atau gagal break dan continue bearish, seperti itu. Kita lihat resisten di sekitaran sini. Ini kan nggak kelihatan nih, Pak, seller-sellernya di mana saja. Kita harus turun time frame melihat resistennya. H4. Kita melihat sisi seller. Karena warna merah sellernya. Nah, ini seller sebagai resisten. Jadi ini posisi lama mendukung seller baru untuk jatuh sampai 1560. Paham ya? Jadi itu OP sell kita itu bukan karena kehebatan kita, bukan, karena kita nggak bisa gerakin harga. Jadi yang suka bully-bully di sosial media itu, yang sok hebat itu, jangan didengarkan. Kita lihatnya di pasar, sellernya di mana saja, seperti itu. Ini seller, oke. Ini seller, ini seller. Nah, inilah yang mendukung posisi kita opsi sell, seperti itu. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa break support weekly 1906. Nah, ini usaha buyer untuk menggagalkan. Buyer mendorong masuk di atas 1906. Namun closingnya weekly finally break. Oke. Break 1906. Ini kemungkinan besarnya akan terus berlanjut ke support berikutnya 1850 dan 1803. Tapi opsi sell di sini ini resikonya ya tetap
keseret hingga jika terjadi tes resisten seperti itu. Jadi lotnya jangan terlalu besar. Anda harus melihat dari range-nya. Jadi range itu seperti perkiraan pergerakan pasar. Maksimalnya hingga naik ke 1970, turun hingga 1760 supportnya tadi yang weekly. Nah, itu namanya range pergerakan harga. Anda mencari peluang profit di kedua harga ini. Kita opsi sell sedekat mungkin dengan harga resisten untuk memperkecil resiko. Targetnya diperjauh sampai support yang akan diuji. Seperti itu, simple ya trading. Jadi kayak perang antar posisi. Posisi lama mendukung posisi baru, itu betul dicatat loh. Jadi data yang masuk yang menginginkan jatuh itu sejak kapan, seperti itu. Seller masuk ini sejak lama, dia masih hold position. Jadi bukan yang semenit, 10 menit, 1 jam close profit sedikit-sedikit. Itu enggak semua trader seperti itu. Ada yang tradernya long term apa seperti itu. Nah, posisinya adalah posisi seperti ini. Aku sell di sini, aku sell di sini, gitu. Jadi aku juga sell di sini. Targetnya yang jatuh tadi. Nah, ini yang namanya sebagai follower trend. Jadi follower trend didukung oleh seller yang lama sebagai inisiatifnya, pioneernya yang pertama kali masuk. Seller pertama kali masuk adalah pada saat dia masih bullish. Nah, seller yang berani masuk, mengambil resiko, berani masuk, ini pioneernya, acuannya. Nah, acuan seller lama sebagai pendukung seller baru. Oke, paham ya? Nah, seller ini tuh masuk di sini itu juga ada dasarnya, bukan asal sok swing. Tuh enggak, pasti ada pendukungnya di posisi yang dulu gitu. Jadi data dari sejak tahun lalu hingga tahun sekarang itu saling mendukung hingga dinamakan follower trend seperti itu. Nah, range-nya menjadi 1970 sampai 1760. Oke. Ini ya 1760 yang belum di break. Jadi seller itu menginginkan break 1760, 1550. Nah, buyernya ini buyer ini menginginkan break 1970. Jadi data yang kita kantongi adalah buyer inginkan break 1970. Jelas ya, ini buyer ya. Buyer ingin break 1970. Seller ingin break 1760 hingga 1560. Oke. Simple tradingnya. Selama kita itu bisa melihat data-data itu secara luas, kemudian kita paham dengan modal kita, kemudian penggunaan lotnya juga tidak berlebihan, saya rasa trading itu akan aman seperti itu. Yang penting kan kita paham, oh ini dia yang buyer ini inginnya sekian, seller inginnya sekian, aku nyari harga terbaik lah buat sell gitu. Kalau misalnya kita buy di sini ya, berarti supportnya yang seperti ini, posisi buyer ini menjadi benteng kita. Kalau ini jebol, ya buy-nya harus berani cut loss. Misalnya kita buyer kan mengincarkan 1970 nih. Nah, misalnya kita buy di sini. Nah, posisi buyer yang kemarin itu yang menjadi pendukung kita, penyokong kita, support kita, harus kita perhatikan. Kalau closingnya ini break di sini, berarti buyer ini kalah. Kita harus legowo cut loss seperti itu. Kalau kita opsi sell untuk target yang panjang tadi, kalau buyernya ini mampu break dari resisten, ya kita juga harus legowo, kita kalah.
Kalau nggak mau cut loss ya minimal mungkin mencari konfirmasi kembali bahwa candlenya mampu kembali ditekan, masuk kembali di bawah acuan resisten. Nah, itu sinyalnya menjadi sell kembali meskipun sebelumnya break. Nah, kalau candlenya tes kembali ke sini kok nggak mau masuk di bawahnya, berarti kan gagal rejection. Mesti continue naik lagi hingga sampai ke resisten ini. Oke, yang belum di break. Oke. Nah, kalau ini masih bertahan, buyer tidak mampu break, ya selanjutnya harga jatuh. Seperti itu. Jadi ini ketahanan dari serangan buyer. Seller ini ya. Resisten adalah ketahanan dari serangan. Resisten, kata resisten. Anda buka kamus bahasa Indonesia. Resistensi, ketahanan dari serangan. Ya ini, seller position ini ketahanan dari serangan buyer, disebut resisten. Jadi resisten yang ada di indikator itu semuanya bagi saya adalah tidak masuk akal, seperti itu. Oke, ya tekniknya beda-beda sih, silakan. Tapi bagi saya yang lebih logis adalah resisten adalah posisi seller, pertahanan, seperti itu. Sedangkan posisi bayarnya ini pendukung, support yang mensupport kita masuk buy. Nah, jadi intinya support dan resisten itu Anda harus mendefinisikan secara detail, secara jelas. Jadi support resisten tidak bisa dikatakan MA 200, MA 500, MA 100, MA 10, nggak bisa. Itu harus lebih real, adalah sebuah posisi seperti itu. Itulah real SNR, real price action, seperti itu. Jadi price artinya harga, action adalah aksinya, aksi harga. Jadi ketika dia mengunjungi harga 1760, aksinya harga ini buyer masuk. Nah, ini namanya price action. Itu paham ya? Ini diambil ilmunya, jangan diambil sinyalnya. Kalau sinyalnya yang diambil, kemungkinan Anda akan bergantung pada analisa berikutnya. Tapi kalau pelajaran yang diambil, kemungkinan Anda akan bisa menentukan risk reward atau peluang. Jadi untuk mencari peluang di pair lain, menghadapi chart lain, Anda dapat melakukannya. Jika Anda menginginkan teknik yang seperti saya lakukan, seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat malam.